Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita sebagai manusia. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan pada kita sebagai hambanya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, yang anak istri yang sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat yang berupa pekerjaan sehingga kita dapat bekerja dengan baik. Alhamdulillah, Allah masih memberikan hidayah serta maunahnya sehingga kita dapat bersama berpikir bareng, berpikir positif, muhasabah bareng, ngaji bareng, memotivasi diri bareng di dalam kehidupan di dunia ini. Syukur alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadikan kita sebagai uswatun hasanah. Belajar dari situ. Kita di sini bertemu lagi. Kita ngaji bareng, muhasabah bareng. Karena apa? Saya teringat ternyata memang sangat benar kita tidak bisa hidup secara individu di dunia ini. Hidup sendirian itu nggak bisa memang. Karena kita butuh istri, butuh anak, butuh tetangga, butuh teman, butuh saudara, butuh kawan, butuh pekerjaan, butuh yang lain sebagainya untuk kelangsungan hidup di dunia ini. Arti kata kita adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan. Makhluk yang saling membutuhkan, makhluk yang saling tolong-menolong, makhluk yang saling menghargai dan menghormati sesama hamba Allah, sesama manusia. Jadi kita dalam menjalani hidup ini, kita senantiasa untuk saling tolong-menolong, saling menghormati. Menghormati pendapat orang lain yang berbeda, menghormati karakter manusia lain yang berbeda, menghormati cara bicara orang lain yang berbeda, menghormati dan menghargai. Bahwa kita manusia di dunia ini hanyalah hamba Allah. Yang tidak luput kita adalah tidak punya kekuatan selain kekuatan Allah. Selain nikmat-nikmat Allah, semua yang diberikan ini adalah milik Allah. Nikmatnya Allah, kita tidak punya apa-apa. Ingat, kita lahir tidak berbusana. Kita lahir dari kecil tidak punya apa-apa. Hingga sekarang kita mempunyai apa-apa yang termasuk itu adalah amanah dan titipan Allah untuk ibadah kepada Allah. Apa yang kita punya tersebut. Sebagai contoh, kita diberi pekerjaan yang layak, gaji yang banyak, harta benda yang banyak, tasarufkan ke arah kebaikan, sedekah jariah ke masjid dan sebagainya. Kita punya anak, amanat titipan dari Allah, bahwa anak ini kita diwajibkan untuk mendidik. Gak mampu mendidik ya titipkan ke pesantren, gak mampu mendidik ya titipkan ke sekolahan dan sebagainya. Masih banyak cara lain yang intinya di sini kita wajib mendidik anak walaupun
hanya kita titipkan ke pesantren, ke pendidikan, lembaga dan sebagainya. Kita hanya mendampingi, mendoakan, dan memotivasi, memberi perhatian pada anak-anak kita. Ketika menjadi anak yang soleh, kita bangga sebagai orang tua. Anak yang cerdas, kita bangga menjadi orang tua. Anak yang peringkat, anak yang berprestasi, kita bangga sebagai orang tua. Di sini. Jadi semua yang diberikan oleh Allah di dunia ini adalah nikmatnya yang amanat. Yang kembalinya nanti kita bertambah bersemangat beribadah pada Allah dengan adanya kekuasaan nikmat-nikmat Allah yang diberikan oleh Allah pada kita sebagai hamba Allah. Kita kembali lagi bahwa kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial di mana kita diharuskan harus saling tolong menolong pada siapapun. Kepada siapapun. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya tolong menolong dalam hal kebaikan. Dan jangan tolong menolong dalam hal kejelekan, keburukan, hal-hal yang lain yang tidak baik. Jadi kita disuruh saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal yang baik, hal yang maslahah, hal yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi orang banyak, bagi masyarakat sekitar. Menolong dalam hal apa? Contoh sebagai hal yang kecil saja. Di jalan ada orang banyak sepeda pancal, kempes, ya kita bantu, kita tolong. Bagaimana bentuk penolongan kita? Ya kita antarkan yang punya pompa. Ketika bocor ya kita antarkan ke bengkel. Apabila kita banyak uang ya kita bantu, tolong, memberikan uang hanya berapa. Contoh lain ketika ada pengemis, ada orang minta-minta ya kita berikan semampunya dan jangan mengejek. Seperti itu. Ya. Apa yang kita lakukan di sini adalah untuk kebaikan. Ada pembangunan masjid di jalan, biasanya ada komplong, ada apa, ada kotak amal atau apa, ya kita bantu, kita tolong, kita beri sumbangsi, walaupun hanya 1.000, walaupun hanya 2.000, walaupun hanya 5.000, walaupun hanya 10.000, kita beri dengan ikhlas. Tidak apa-apa, bagus sekali kita menolong sama muslim, menolong sama manusia, menolong sama hamba Allah untuk pembangunan masjid atau lembaga. Semampu kita menolong, semampunya. Di jalan ada orang, kita pas jalan kemana gitu, ada orang di situ, yang biasanya itu kan ada apa itu kotak amal, kardus itu ya. Di jalan ada suatu hal, mungkin musibah atau ada orang meninggal dunia, dibagi gitu. Ya kita semampunya lah memberikan, semampunya memberikan. Saya yakin ketika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Jadi jangan menghardik, jangan menggunjing. Kalau memang tidak mau memberikan ya sudah, diam saja. Mendoakan mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang banyak, mudah-mudahan yang meninggal, yang ditinggalkan sabar. Doakan saja kalau memang gak mampu dengan materi. Ataukah di jalan ada kotak amal untuk pembangunan masjid. Kita gak mampu memberikan 1.000 ya mendoakan, gak mampu memberikan 10.000, 1 juta, mendoakan mudah-mudahan masjid yang dibangun bekas
selesai. Doakan saja, mintakan pada Allah. Kalau kita tidak mampu, tolong menolonglah hal kebaikan. Tidak mampu dengan materi, ya kita bantu dengan doa. Tidak mampu dengan harta benda yang kita berikan untuk sedekah, ya dengan doa. Tidak mampu dengan tenaga kita, karena kita sibuk dengan pekerjaan kita, ya dengan doa. Islam itu indah. Kita doakan, kita bantu, tolong menolong dalam kebaikan. Monggo, seperti itu. Gak mampu dengan harta, materi, tenaga, pikiran, ya kita bantu dengan doa. Mudah-mudahan ya Allah menjadi lebih, mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, dan sebagainya. Kita doakan. Tuh. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan tolong-menolong dalam hal kejelekan. Saya yakin tahu para pemirsa bahwa kita dilarang tolong-menolong dalam hal kejelekan. Kejelekan itu apa saja? Ya hal yang dilarang oleh Allah. Hal-hal yang dilarang oleh Allah. Membantu, katakan saudara, membantu siapa, si A, katakan si A, si B, membantu pengen beli contoh minuman keras, uangnya kurang, kita bantu, katakan seperti itu hal yang wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan seperti itu. Hal yang dilarang oleh Allah itu banyak sekali, molimo dan sebagainya. Kalau orang Jawa seperti itu hal yang kelihatan. Hal yang tidak kelihatan adalah bahasa hati yang luar biasa. Di sini ada syirik, ada ghibah, ada apa, itu hal yang tidak boleh, dilarang oleh Allah. Saya yakin pemirsa sudah tahu bahwa hal-hal yang dilarang oleh Allah itu banyak. Jadi hakikatnya kita sebagai manusia, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ketika kita menolong sesama manusia dengan baik, hakikatnya adalah kita menolong diri kita sendiri. Ketika kita menolong sesama hamba Allah, sesama manusia hidup di dunia ini, hakikatnya adalah menolong diri kita sendiri. Ini ada cerita kemarin, barusan terjadi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ketika anak saya TPG, saya yang jemput, saya mengantar. Ketika di jalan ada anak yang jalan, pasti saya bonceng, saya antarkan pulang. Setiap hari seperti itu. Ketika ada anak pulang, anak orang lain pulang, jalan, saya bonceng untuk diantar ke rumah. Setiap hari. Ketika nggak ada ya nggak bonceng. Ketika ada lah bonceng. Contohnya, suatu saat kemarin ketika anak saya pulang dari ngaji atau dari TPG, saya lupa menjemput karena pulangnya lebih awal. Tiba-tiba si anak saya sudah di rumah. Assalamualaikum, pulang. Saya tanya, bareng siapa tadi dibonceng? Bapak si A. Itulah. Jadi kalau kita menolong orang lain, itu hakikatnya menolong diri kita sendiri. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab wa bihi ista'in wal umritin. Usikum nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan saya.